menjelaskan tentang materi kami yang berjudul yaitu 5 faktor kepanduan dalam pramuka. Baiklah, di mata kuliah pramuka ini, dosen pengampu yaitu Ibu Andi Haslinda MPD. Di sini kami beranggotakan sebanyak 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Salvina Vitasari, yang kedua yaitu Yoga Apriansa, dan yang ketiga Helmi Susanti. Baik, langsung saja di sini kami akan menjelaskan materi kami. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Yoga kepada Yoga. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, dasar pendidikan kepaduan pramuka sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pramuka, Pendidik Kepanduan Praja Muda Karna. Yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Yang kelima, Keputusan Khawatir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang selanjutnya, tujuan ekstrakurikuler Pramuka. 1. Meningkatkan kemampuan kognitif, aktif, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. Yang selanjutnya, pendidikan karakter bagi generasi muda sangatlah penting. Hal ini bertujuan supaya generasi pelanjut masa depan bangsa ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, cinta tanah air, sekaligus berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai akhlak yang mulia. Yang selanjutnya, B. Pendidikan kepanduan. Pendidikan dalam arti luas yang bertumpu pada 4 sandi, yaitu yang pertama, belajar mengetahui learning outcome untuk memiliki pengetahuan umum yang cukup luas dan untuk dapat bekerja secara mendalam dalam beberapa hari. Yang kedua, belajar berbuat bukan hanya untuk memperoleh kecakapan, keterampilan kerja, melainkan juga untuk memiliki keterampilan hidup yang luas, termasuk hubungan antara pribadi dan hubungan antar kelompok. Yang ketiga itu belajar hidup bermasyarakat atau rearing do together untuk ketergantungan keterampilan dalam kerja kelompok dan menyelesaikan pertentangan serta menghormati nilai-nilai kemajuan, pluralisme, saling pengertian, perdamaian, dan keadilan. Yang selanjutnya, belajar menjadi seseorang learning to be agar dapat lebih mengembangkan watak serta dapat bertindak dengan kemandirian, berpendapatan, dan bertanggungjawaban. Itulah penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Yoga yang sudah memaparkan materinya yang pertama. Lanjut yaitu materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Salvina Vitasari. Saya Salvina Vitasari akan melanjutkan materi yang kedua yaitu tentang tugas-tugas perkembangan anak seusia siaga. Di sini ada 8, yaitu yang pertama belajar keterampilan fisik, yang kedua membentuk sikap hidup sehat, yang ketiga belajar bergaul dengan teman-teman sebayan, dan yang keempat yaitu membentuk keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima yaitu membentuk konsep-konsep yang perlu untuk sehari-hari. Yang keenam yaitu membentuk hati nurani, nilai moral, dan nilai sosial. Dan yang ketujuh yaitu memperoleh kebebasan pribadi.
Yang terakhir yaitu membentuk sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan institusi. Di sini dimaksudkan yaitu dalam tugas-tugas perkembangan siaga, di sini mereka lebih membentuk karakter fisiknya sehingga mereka bisa berbaur ke teman-teman bayannya. Lanjut, yang kedua yaitu tugas-tugas perkembangan remaja seusia pramuka penggalang. Di sini ada 7. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Yang kedua, mudah terjadi identifikasi yang sangat emosional. Yang ketiga yaitu minat dan aktivitas mulai mencerminkan jenis-jenis secara lebih. Dan yang keempat itu dorongan kuat untuk ekspansi diri dan berkembang. Dan yang kelima yaitu pengaruh kelompok sebaya sangat besar. Yang keenam, memerlukan dukungan emosional orang tua bila mengalami kekecewaan dalam bergaul. Dan yang ketujuh yaitu menyenangi perilaku yang penuh kejutan dan tantangan. Baik, tugas-tugas perkembangan pada usia penggalang itu di sini mereka lebih ke membentuk karakter yang emosional, dan di sana juga terbentuk pramuka penggalang yang harus berpikir secara kritis sehingga mereka dapat memajukan dirinya untuk lebih berkembang lagi. Yang terakhir yaitu tugas-tugas perkembangan remaja lanjutan atau seusia pramuka penegak dan pandega. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu menerima keadaan fisik, yang kedua memperoleh kebebasan emosional, yang ketiga mampu bergaul, dan yang keempat menentukan model atau untuk identifikasi. Dan yang kelima yaitu mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. Yang terakhir yaitu yang keenam memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai normal. Baik, di usia lanjutan atau penegak dan pandega, di sini mereka lebih sudah bisa berpikir secara kritis sehingga dapat membangun sebuah pramuka yang bagus. Akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan kepanduan. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebab bagaimanapun bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya yaitu bahan pendidikan kepanduan. Bahan pendidikan adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau infrastruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik berupa bahan tertulis seperti handout, buku, modul, lembar kerja, brosur, dan lain sebagainya. Penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran kepanduan juga sangat mendukung untuk pencapaian keberhasilan guru atau kakak pembina dalam mengajar. Adapun contoh bahan yang diperlukan seperti peluit, tongkat, bendera, tenda, dan lain-lainnya. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila tidak